Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, Sampurasun. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Gerakan Nasdem, wabil khusus Ketua dan Sekjen. Saya bilang apa tadi? Oh, Gerakan Rakyat. Ulangi. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Gerakan Rakyat. Wabil khusus Ketua Umum dan Sekjen. Tepuk tangan untuk Ketua Umum dan Sekjen. Kemudian seluruh jajaran Dewan Pakar, wabil khusus Ketua Dewan Pakar Profesor Zulfikar, dan semua saja para peserta kelas kader Gerakan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, Sampurasun. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Gerakan Nasdem, wabil khusus Ketua dan Sekjen. Saya bilang apa tadi? Oh, Gerakan Rakyat. Ulangi. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Gerakan Rakyat. Wabil khusus Ketua Umum dan Sekjen. Tepuk tangan untuk Ketua Umum dan Sekjen. Kemudian seluruh jajaran Dewan Pakar, wabil khusus Ketua Dewan Pakar Profesor Zulfikar, dan semua saja para peserta kelas kader Gerakan Rakyat. Biasanya kalau nyebut Gerakan Rakyat itu nggak pernah pakai DPP, Pak. Gerakan Rakyat aja. Tahu-tahu sekarang ada DPP, ada DPW, DPD, DPC. Udah sampai C ya sekarang? Insya Allah ini awalan yang baik untuk tumbuhnya gerakan perubahan di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, saya dengar tadi pagi sudah ada beberapa sesi. Saya dapat tugas bicara tentang Indonesia. Dan Gerakan Rakyat ini tumbuh besar dari rakyat kebanyakan. Betul nggak teman-teman? Dari berbagai wilayah dengan semangat untuk Indonesia yang lebih adil. Dan bicara Indonesia yang lebih adil bukan sesuatu yang sederhana. Ketika kita bicara Indonesia yang lebih adil, sesungguhnya itulah cita-cita kenapa Republik ini berdiri? Republik ini berdiri dengan janji, kalau saya sering istilahkan. Saya bedakan antara janji dan cita-cita. Janji adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Karena janji adalah apa? Hutang. Karena itu janji harus tertunaikan. Kalau cita-cita itu sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita raih. Bila cita-cita itu tidak tercapai, maka kita revisi cita-citanya. Kita lakukan penyesuaian cita-citanya. Tapi kalau janji, maka dia harus ditunaikan, dia harus dilaksanakan. Kapanpun waktunya, dia harus dilaksanakan. Itulah sebabnya kami memandang ketika Republik ini berdiri, yang disebut sebagai 4 hal sebagai tujuan, kemudian 5 butir yang disebut akhirnya Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu tidak dipandang semata-mata sebagai cita-cita, tapi dipandang sebagai janji. Sebagai janji. Janji ini yang akan
membuat kita semua punya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan, menunaikan, menuntaskan. Sesudah Indonesia merdeka, berapa tahun kita merdeka sudah? 80 plus. Apakah janji kemerdekaan itu telah tunai untuk setiap anak bangsa? Belum. Belum. Apakah perlu ditunaikan? Apakah perlu dituntaskan? Apakah siap untuk menuntaskan? Jadi kita punya tanggung jawab moral untuk menuntaskan. Terus sekalian, ketika Indonesia itu dipandang sebagai bagian dari diri kita, dan diri kita bagian dari Indonesia, maka kita punya rasa tanggung jawab. Bila kita tidak memiliki rasa memiliki atas Indonesia, nggak akan diurusin. Karena itu saya berharap nomor satu bagi semua yang menyebut dirinya sebagai kader, yang menyebut dirinya sebagai pejuang keadilan, pejuang perubahan, tumbuhkan, bukan saja tanamkan, tapi tumbuhkan. Tumbuhkan perasaan memiliki atas republik ini. Perasaan mencintai atas republik ini. Ini republik ini milik saya. Negeri ini adalah negeri kami, negeri kita. Karena itu kita punya tanggung jawab. Saya berikan analogi sederhana, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak punya rasa memiliki, maka kita tidak akan ikut membereskan. Analogi sederhana, ilustrasi. Kita tinggal di sebuah komplek yang ada tempat parkiran, ada parkir motor, parkir mobil. Kalau kita keluar dari rumah, kita lihat mobil-mobil itu kotor, berdebu, mungkin ada bekas hujan. Lalu kita akan bersihkan mobil. Yang kita bersihkan mobil siapa? Mobil kita. Yang kita cuci motor siapa? Motor kita. Kenapa yang lain tidak dicuci? Kenapa? Orang lain, punya orang lain, bukan tanggung jawab kita. Yang kita bersihkan, yang kita cuci adalah mobil yang milik kita, motor yang milik kita. Kenapa? Karena akhirnya kita memiliki rasa memiliki tadi. Sehingga kita bersihkan, kita rawat. Yang lain ada motor, ada mobil yang berantakan, kita sambil tengok, nggak terawat betul mobil ini. Nggak terawat betul motor ini. Tapi tidak kemudian kita turun tangan dan menyelesaikannya. Rasa memiliki itu menjadi penting. Karena itulah bagi kita semua yang menginginkan Indonesia lebih baik. Nomor satu, tumbuhkan rasa memiliki atas republik dan seluruh tanah air yang ada di dalamnya. Sehingga kita mau turun tangan, mau peduli. Lalu PR yang kita miliki besar sekali. Saya sampaikan agenda besar yang menurut kami harus kita sama-sama kerjakan. Kita ingin Indonesia kita ini utuh. Dan Indonesia kita ini memberikan kesempatan setara untuk semua